Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami. Sebelum itu, terima kasih kepada Ibu Novita Sufiana yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikannya. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Salsa Nabila, saya sebagai ketua. Saya Medi Dwi Darmawan sebagai narasumber. Saya Rifa Nazira sebagai desainer. Saya Yana Elsa sebagai notulen. Nah, marilah teman-teman kita simak dari narasumber kita yaitu Ananda Medi Dwi Darmawan. Halo semuanya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat berupa alat indera yang lengkap. Salah satunya yaitu alat indera penciuman dan peraba yang insya Allah akan saya sampaikan pada video kali ini. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang indera penciuman. Hidung merupakan alat pembau atau indera penciuman bagi manusia. Meskipun tergolong sebagai alat indera penciuman, tapi hidung juga merupakan bagian dari sistem pernapasan. Adapun berbagai fungsi dari hidung. Yang pertama, organ pernapasan atau penyaring udara. Kedua, ada indera penciuman. Ketiga, pemberi rasa pada makanan, pengaturan udara, dan pembersihan saluran pernapasan. Di hidung bagian luar ada pangkal hidung, ada batang hidung, ada puncak hidung, sayap hidung, duang hidung, dan kolomela. Pada hidung bagian luar ini, organ hidung mulai pada pangkal, batang, sayap, dan puncak hidung. Selain itu ada lubang hidung dan kolomela yang merupakan sekat di antara kedua lubang tersebut. Kerangka luar hidung pertama ada cartilago lateralis superior, kedua ada septum, ketiga ada cartilago lateralis inferior, keempat ada cartilago alar minor, kelima ada processus frontalis tulang maksila, yang keenam ada tulang hidung. Hidung bagian dalam ada tulang hidung, saraf pembau kotak, silia rambut hidung, dan selaput lendir. Indera penciuman hidung terdapat sistem olfaktori yang tersusun atas epitel olfaktori, lamina propria, lempeng cribriform, tractus olfaktori. Epitel olfaktori terdapat 3 macam sel, yaitu sel reseptor yang ujung dendritnya bersilia dan berfungsi untuk mendeteksi stimulus bau. Sel pendukung yang mendukung fungsi sel reseptor. Sel basah yang dapat membelah untuk membentuk sel reseptor maupun sel pendukung baru. Di sini ada lamina propria, terdapat kelenjar lendir yang menghasilkan mukus lendir untuk menjebak molekul senyawa volatil agar dapat menempel pada silia sel reseptor. 3 adalah lempeng cabriform, bagian berpori sebagai lempeng cabriform penghubung antara epitel olfaktori dengan tractus olfaktori. Selanjutnya ada tractus olfaktori, terdapat bulbus olfaktori sebagai kumpulan saraf eferen yang akan menyalurkan informasi ke otak. Di sini ada mekanisme penciuman. Yang pertama itu ada senyawa volatil masuk ke rongga hidung, melekat pada mukus di kornea superior. Selanjutnya dideteksi oleh chemosreseptor pada epitel olfaktori. Depolarisasi sel reseptor, selanjutnya ke pembentukan neurotransmitter di bulbus olfaktori. Impuls diteruskan syaraf olfaktori menuju tractus olfaktori, kemudian ke otak. Ada korteks olfaktori, hippocampus, dan amigdala. Di sini selanjutnya ada kelainan pada hidung. Yang pertama ada selesma atau cold dan flu, penyakit yang diakibatkan oleh virus bernama influenza. Ini menyebabkan batuk, pilek, sakit di daerah sekitar leher. Terkadang juga muncul gejala seperti demam dan sakit di persendian yang disertai rasa pusing. Gejala serangan virus influenza pada anak-anak terkadang disertai diare. Berikutnya ada rhinitis allergica. Rhinitis allergica adalah peradangan hidung akibat alergi. Rhinitis disebabkan oleh masuknya benda asing ke saluran tenggorokan. Kemudian hidung secara otomatis merespon sehingga terjadilah peradangan pada hidung. Selanjutnya ada sinusitis. Sinusitis adalah penyakit terjadi akibat peradangan pada bagian sinus. Sinus sendiri terletak pada rongga-rongga tulang yang berhubungan pada hidung. Selanjutnya ada polip hidung. Polip hidung adalah tumor kecil yang terdapat pada hidung. Ini merupakan tumor jinak yang bisa menjadi berbahaya dan merupakan suatu masa patologis yang terdapat pada rongga sinus hidung yang licin dan lunak. Selanjutnya ada anosmia. Anosmia merupakan salah satu kelainan pada hidung yang berhubungan dengan indera penciuman. Saat mengidap anosmia, seorang tidak dapat mencium bau sebagian atau sama sekali.
Penyakit ini biasanya disebabkan oleh kecelakaan serta gangguan saluran hidung lainnya. Selanjutnya ada dinosmia. Penyakit dinosmia adalah keadaan di mana seorang merasa selalu mencium bau yang tidak sedap. Ini terjadi karena terdapat kelainan dalam rongga hidung, infeksi pada sinus, dan kerusakan parsial pada saraf olfaktori. Untuk materi kedua yaitu indera peraba kulit. Seluruh tubuh manusia diselimuti oleh kulit. Kulit berfungsi untuk melindungi bagian tubuh bagian dalam. Kulit juga berfungsi mengatur suhu tubuh dan berperan sebagai indera peraba. Indera-indera peraba atau kulit seperti ditampilkan pada gambar berikut. Pertama ada epidermis, hipodermis, dan dermis. Struktur anatomi kulit. Di sini ada kulit terdiri dari 3 lapisan yaitu epidermis, dermis, serta hipodermis. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit serta tersusun atas kulit ari dan lapisan malpighi. Terdapat pula saluran keringat, lubang kulit atau pori-pori, serta ujung rambut. Kulit ari tersusun atas sel-sel terluar dari lapisan malpighi yang telah mati. Fungsi dari kulit ari merupakan mencegah masuknya bibit-bibit penyakit ke dalam tubuh dan mencegah menguapnya air dalam tubuh. Lapisan malpighi berada di bagian dalam setelah kulit ari. Lapisan ini disusun oleh sel-sel yang aktif membelah diri. Selanjutnya ada dermis. Lapisan dermis terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, akar rambut, pembuluh darah, saraf, serta reseptor indera peraba. Lanjut ada hipodermis. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam dari susunan kulit. Lapisan ini mengandung banyak jaringan lemak yang berguna untuk menghangatkan tubuh. Ini adalah mekanisme kerja kulit. Rangsangan yang diterima kulit merupakan sentuhan panas, dingin, tekanan, serta nyeri. Rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya rangsangan diteruskan ke otak melalui urat syaraf. Oleh otak, rangsangan akan diolah sehingga otak memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Selanjutnya ada kelainan pada kulit. Yang pertama ada kutil. Kutil merupakan penyakit kulit menular berbentuk bintik atau benjolan akibat infeksi human papillomavirus (HPV). Benjolan ini bisa muncul di bagian kulit manapun, biasanya di tangan, kaki, dan persendian. Kutil terkadang hilang dengan sendirinya atau bisa dengan beberapa pengobatan untuk mengatasinya. Selanjutnya ada bisul. Jenis penyakit kulit yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi yang didengar. Ya, bisul merupakan salah satu penyakit kulit yang sangat umum dialami. Bisul disebabkan oleh infeksi yang menyerang folikel rambut atau kelenjar minyak. Bisul dapat menular melalui kontak kulit bila Anda bersentuhan dengan seorang yang tertular. Selanjutnya ada cacar air. Cacar air adalah jenis penyakit kulit yang sering terjadi pada anak-anak, tapi tetap ada kemungkinan menyerang orang usia dewasa. Cacar air disebabkan oleh virus infeksi Varicella zoster dan termasuk penyakit yang bisa menular dengan mudah, terlebih saat imun tubuh sedang lemah. Selanjutnya ada kurap. Kurap adalah salah satu dari macam penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Jamur ini biasanya berkembang pada bagian kulit yang lembab dan hangat, seperti di sela-sela jari kaki. Selanjutnya ada jerawat. Jerawat merupakan masalah kulit yang cukup normal terjadi. Penyebab jerawat cukup beragam. Bisa karena sel kulit mati, kesalahan dalam pemilihan skincare, pemakaian masker, atau bahkan stres. Jenis penyakit kulit ini timbul ketika folikel kulit tersumbat oleh sebum atau minyak kulit. Ya, itu juga perubahan hormon. Seringkali jerawat muncul di bagian wajah, namun tak jarang pula jerawat di bagian tubuh punggung, umumnya karena faktor kebersihan. Nah, itu dia tadi penjelasan dari narasumber kita. Sekarang kita sudah tahu nih bagaimana cara mekanismenya, struktur-struktur dari kulit dan hidung, serta kelainan yang ada pada alat indera kita. Nah, cara merawat hidung itu dengan membersihkan menggunakan handuk basah. Dan kalau kita ingin merawat kulit kita, yaitu mandi minimal 2 kali sehari. Terima kasih, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.